Setelah resmi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, kemudian Narji mengaku siap mengikuti kegiatan hingga belajar agama dan politik. Tanya itu, Narji juga menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat atas sikap politiknya sebelum bergabung dengan PKS, yakni pernah menyatakan dukungannya kepada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang menurunkan baliho Rizik Syihab. Saya atas nama pribadi sebagai masyarakat biasa mengucapkan sekali lagi terima kasih dan semangat untuk TNI. Hari ini saya sudah resmi menjadi anggota dari PKS. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmad Saiku. Pengen banyak belajar di PKS. Amin. Mungkin kalau selama ini ada tindak lanjut perbuatan saya yang kurang benar, ya saatnya saat inilah saya menjalankan diri gitu kan. Dan Allah maaf kalau ada kesalahan saya, Allah maafkan. Amin. Waktu sebagai komedian, Narji menunjukkan dirinya sebagai manusia normal. Ketika masuk PKS, Narji mulai menunjukkan gejala-gejala tidak normal. Saat ditemui di DPD PKS Tangerang Selatan, Narji mengaku siap belajar terkait politik dan juga agama. Apakah masuk partai sekaligus mau masuk surga karena PKS jualannya selalu agama? Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Ganti sistem, ganti sistem. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, karena itu apa yang saya sudah jawab kejadian tadi, kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket ini bagus, antara seruannya Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya tegaskan, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kami Hizbut Tahrir itu tidak mengikuti jalan demokrasi? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena demokrasi itu menjadi anggota parlemen dalam keyakinan Hizbut Tahrir itu hukumnya haram, tidak boleh. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Udah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Kita nggak boleh main-main. Kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah, ibu-ibu? bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Hizbut Tahrir mau cerita apa saja silahkan, tapi Hizbut Tahrir ditanam dimanapun tidak pernah berhasil di bumi dunia. Keinginan kita untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi, yang dikatakan ideologi terlarang tadi. Terlarang dari mananya? Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian orang-orang yang membaca ketika taraweh kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka adalah khalifah-khalifah. Tetapi khilafah
di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Kita tahu bahwa 500 tahun Khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI. Muncullah dengan ideologi Pancasila. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Maka kemudian ketika Taqiyuddin An-Nabhani mencoba membicarakan khilafah di Palestina, tolak. Sampai mau ikut yang itu, sampah kok diikuti. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Sesudah Nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah. Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Ada 22 negara Arab. Itu beda-beda lagi khilafahnya. Untuk bersungguh-sungguh berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah itu akan terjadi alamin haji nubuah. Kan ada hadisnya, summa takunu khilafatan alamin haji nubuah. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Ganti sistem, ganti sistem. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, karena itu apa yang saya sudah jawab kejadian tadi, kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket antara seruannya Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya tegaskan, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Kita tahu bahwa 500 tahun Khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI.
muncullah dengan ideologi Pancasila. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Maka kemudian ketika Taqiyuddin An-Nabhani mencoba membicarakan khilafah di Palestina, tolak. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti.